masih rapat sekali, belum pernah kita pruning. Jadi lebih baik tahan sampai batang utama besar, cabang-cabang itu menjadi tua, nanti baru kita pruning. Bishop King, jaya, jaya, jaya. Dah. Halo saudaraku, jumpa lagi bersama kami di channel Bishop King. Di video kali ini kita berada di kebun Bishop King lokasi Cememen ya. Kebetulan aktivitas kami hari ini sedang melakukan perawatan bersama Mr. Uda ya. Di sini Uda melakukan perawatan dengan penyemprotan insektisida, fungisida, dan menggunakan perekat. Di sini kita kita berikan contoh-contoh obat yang kita pakai di sini ya. Di sini ada Trabas. Trabas fungsinya untuk perekat atau perata, pembasah, penembus aromatik ya. Ini kemarin kita beli harga 40.000. Di sini insektisidanya kita menggunakan Ates. Ini untuk kutu-kutu yang cenderung di bawah daun durian atau daun alpukat ya. Dan ini juga insektisida juga stadium 18. Jadi kita oplos karena kebetulan cuaca mendung, terus curah hujan juga masih tinggi, jadi kita menggunakan pembasmi kutu. Di sini kita juga menggunakan antrakol ya sebagai fungisidanya. Seperti biasa antrakol selalu kita pakai karena memang bagus ya untuk tanaman. Biasanya dosisnya diberikan berapa ini dah? 10 cc. Oh 10 cc ya, 10 cc. Kalau antrakolnya berapa biasanya? 2 sendok makan. Antrakol 2 sendok. Dilarutkan ke dalam ember, diisi air, setelah itu dimasukkan ke tangki dah ya. Biasanya berapa lama sekali perawatannya dah? Ini penyemprotan 2 minggu sekali. Untuk penyemprotan 2 minggu sekali ya. Jadi emang saudaraku lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena ketika sudah diserang hama itu lebih sulit. Jadi rutinitas konsisten itu yang kita butuhkan di dalam berkebun ya. Oke dah, lanjut dah. Oke saudaraku, selain kita melakukan penyemprotan rutin, kita juga di sini melakukan pruning ya. Ini usia tanam 1 tahun 2 bulan sudah ya. 1 tahun 2 bulan kita melakukan pruning tahap kedua. Dimana pruning kali ini kita pembentukan cabang ya, atau memilih cabang-cabang yang memang kita besarkan sebagai batang utama seperti itu. Kalau dari ukuran batang ini udah lebih besar dari tangan saya ya, dengan usia 1 tahun 2 bulan sudah cenderung dibilang batang besar. Nah di sini ada cabang-cabang dari batang utama seperti ini, dia cabang masih melalui batang utama, jadi yang dimana akan membagi cabang-cabang dari inti pohon ini. Inilah yang akan kita buang, contohnya seperti ini. Jadi ini yang kita buang karena kita mengharapkan fokus nantinya itu pohon ini menjadi tinggi ya. Setelah batang utama ini ideal, kita buang cabang-cabang yang berada
di batang utama seperti ini. Terus yang bagian tengah ya. Ini sudah tampak kalau cabang-cabang ini akan layu mengering pada waktunya ya. Jadi fungsinya pruning itu mempercepat pertumbuhan cabang atau batang yang kita utamakan ya. Seperti ini. Saya buang. Di sini masih banyak cabang yang harus kita pilih ya, dimana cabang ini lebih besar, dua ini, dan yang dua ini masih kecil. Jadi ketika kita mengharapkan pohon itu tinggi besar, otomatis dua cabang yang kecil ini kita buang. Tetapi kalau kita mengharapkan pohon itu pendek berbuah yang nantinya seperti bonsai, nah kita jangan buang seperti itu, karena ini juga lokasinya di depan rumah. Tentu nantinya kalau dia berbuah pendek itu lebih menarik. Dan ini juga cabang kecil tapi berada di batang utama. Ketika kita mau membesarkan batang utama, tentu ini kita masih pelihara. Tetapi dengan batang yang sudah menurut kami ideal, maka cabang ini kita buang. Seperti ini. Supaya pohon lebih cepat tinggi. Seperti ini juga, kita masih mengharapkan cabang ini besar. Jadi masih kita pelihara seperti itu. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Ini juga ada durian. Sebelumnya cabangnya bagus, dimakan sapi, ini semplah atau pecah ya, dan cenderung ini jadi V dan menjadi berat sebelah. Karena kita butuh batang utama yang kokoh, ini maka ini kita buang aja dulu batang cabang besar ini. Supaya pertumbuhannya lebih fokus naik ke atas ya. Yang kecil-kecil supaya cabang utama bisa cepat besar. Nah, ini kan jadi besar deh. Untuk mengguntingnya sendiri, kalau kami cenderung itu posisinya miring ya, apalagi kalau dia seperti ini. Jadi miring seperti ini. Setidaknya kalau air hujan itu jatuh, tidak langsung ke bekas potongan. Nah, ini juga, ini berada di dalam. Jadi dengan cabang yang banyak seperti ini lebih baik kita buang. Ini cabang yang di bawah. Ini seperti ini juga.
cabang besar. Jadi 2 batang dari pohon ini yang kita pilih sebagai nantinya batang utama ya. Untuk pruning itu sendiri biasanya kita melakukannya bertahap, nggak bisa kita langsung habiskan atau dibentuk paksa, karena bisa mengakibatkan pohon itu kuntet dan nantinya tumbuh bunga seperti itu karena dia mengalami stres. Seperti ini, kalau pohon sehat, jarak dari cabang ke cabang pertumbuhannya itu panjang-panjang ya. Ini pohon dalam kondisi sehat. Jadi terlihat sekali cabangnya itu panjang-panjang, subur dan keluar pupus. Kita lanjut sini, Bang. Jadi sekaligus kita pruning durian ya. Ini durian dongkelan yang kita tanam seperti ini nih, sangat rapat sekali ya, tapi cabangnya sangat besar. Tentu kita ngerasa sayang ketika kita mau buang seperti itu. Jadi kalau yang ini sudah meliuk ke atas seperti ini V jadinya ya, mau nggak mau kita harus buang. Dari cabang kering seperti ini juga nih, supaya tidak mengganggu pertumbuhan, kita buang satu yang bawah juga. Jadi cabang ini nanti cepat panjang besar. Untuk bagian bawah juga kita langsung bersihkan ya. Untuk durian ini pruning pertama kali. Ini pertama kali setelah tanam. Kenapa ini kita nggak langsung buang? Jadi fungsinya membesarkan batang utama. Ingat seperti itu. Jangan buru-buru menghabiskan cabang-cabang untuk dipruning. Supaya batang utama terbentuk cepat besar, dia butuh ranting-ranting daun untuk fotosintesis. Dan kita lanjut ke alpukat yang di pinggir jalan ya. Ini sama. Sebelumnya kita juga sudah membentuk 2 cabang utama. Sekarang kita bersihkan cabang-cabang kecil yang di dalam. Ini kenapa kita buang, yang tadi durian kita nggak buang, karena batang utama sudah ideal. Setelah kita melakukan pruning yang kedua kali untuk alpukat, kita sambil memperhatikan dari batang bawah sampai atas pohon ini harus terlihat proporsional ya. Jadi batang, cabang, daun itu harus sesuai supaya nanti enggak keberatan daun di pucuk atau membawa buah, jadi dia enggak nyampe tanah atau sampai patah gitu. Jadi bukan hanya sekedar memotong-motong ranting, jadi dibuat sesuai dari bawah sampai atas. Kita lanjut ke sebelah, Mang.
Kita bisa lihat di sini cabang-cabang yang masih menempel di batang utama. Ini baru sekali kita pruning. Kenapa kita sekarang tidak pruning atau membuang ini? Karena menurut kami batangnya belum sesuai dari tinggi pohon. Ini contoh pohon yang kita lakukan pruning ekstrim. Jadi batang belum sesuai, sudah kita habiskan, dan ternyata lebih lambat pertumbuhannya seperti itu. Seperti ini varietas kelut juga nih, karena batangnya masih kecil dan tingginya mungkin sekitar 1,5 meter ya, masih rapat sekali, belum pernah kita pruning. Jadi lebih baik tahan sampai batang utama besar, cabang-cabang itu menjadi tua, nanti baru kita pruning. Jadi seperti ini kegiatan kami hari ini. Kita melakukan pruning tidak dari usia 3 bulan, 4 bulan seperti mungkin yang lainnya ya, tapi cenderung setelah di atas 8 bulan. Dan ini setelah dia 6 bulan, 8 bulan pun belum kita pruning. Jadi benar-benar membesarkan batang dulu. Setelah batang sudah sesuai, baru kita seleksi cabang di usia 1 tahunan. Jangan sampai batang lambat berkembang seperti itu. Oke saudaraku, terima kasih sudah menonton video-video BeatShopKing. Semoga video-video kami selalu bermanfaat buat saudaraku semua. Salam petani Indonesia Jaya.